Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ma'rifah Fatusania. Saya dari 1 PAID. Di sini saya akan menerangkan mengapa perlu adanya moderasi. Mengapa perlu adanya moderasi? Karena keragaman beragama itu ada, tidak dapat dihilangkan, dan ide dasar moderasi adalah untuk mencari persamaan, bukan untuk pertajam perbedaan. Dalam hal ini, pentingnya moderasi beragama adalah karena ia menjadi cara untuk mengembalikan praktik beragama agar sesuai dengan esensinya, dan agar agama benar-benar berfungsi menjadi harkat dan martabat manusia, tidak sebaliknya. Jadi, ketika kata moderasi disandingkan dengan kata beragama, yaitu menjadi moderasi beragama, maka istilah tersebut berarti merujuk pada sikap mengurangi kekerasan atau menghindari keekstriman dalam praktik beragama. Kemudian kita akan masuk pada definisi pendidikan moderasi Islam. Apa itu pendidikan moderasi Islam? Moderasi Islam merupakan sikap jalan tengah antara penggunaan wahyu atau nakliyah dan akliyah, sehingga dimungkinkan dapat terjadi penyesuaian terhadap hubungan perubahan di masyarakat sepanjang tidak melawan atau bertentangan dengan doktrin-doktrin yang dogmatis. Moderasi beragama ialah suatu teori yang berisikan tentang gagasan berlaku moderat, adil, dan tengah-tengah dalam sikap aspek kehidupan di dunia ini, baik berlaku moderat dalam akidah, ibadah, muamalah atau akhlak, maupun moderat dalam tasyri' atau pembentukan syariat. Sedangkan istilah moderasi beragama selalu digambarkan dalam Al-Quran dalam satu himpunan besar sebagai tipe karakter antara lain karakter kejujuran, karakter keterbukaan pola pikir, cinta kasih, dan karakter luas yang saling terintegrasi satu sama lain, holistik dan universal. Semuanya tidak dapat dipisahkan, saling menguatkan dan memberi manfaat. Kata moderasi memiliki kolerasi dengan berbagai istilah. Dalam bahasa Inggris, kata moderasi berasal dari kata moderation. Kata moderation berasal dari bahasa Latin moderatio, yang berarti kesedangan, tidak berlebihan atau tidak kekurangan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata moderasi berarti penghindaran kekerasan atau penghindaran keekstriman. Kata ini adalah serapan dari kata moderat, yang berarti sikap selalu menghindarkan perilaku atau pengungkapan yang ekstrim, dan kecenderungan ke arah jalan tengah. Sedangkan kata moderator berarti orang yang bertindak sebagai petengah atau hakim, pemimpin sidang atau rapat yang menjadi pengarah pada acara pembicaraan atau pendiskusian masalah. Kata moderasi dalam bahasa Arab diartikan sebagai al-wasatoniyah. Secara bahasa, al-wasatoniyah berasal dari kata al-wasat. Al-Asfani mendefinisikan wasat dengan wasaun, yaitu tengah-tengah di antara dua batas, atau dengan keadilan yang tengah-tengah atau yang standar, atau yang biasa-biasa saja. Wasat juga bermakna menjaga dari sikap tanpa kompromi, bahkan meninggalkan garis kebenaran agama. Ibnu Asyur mendefinisikan kata wasat dengan dua definisi. Yang pertama yaitu definisi menurut bahasa. Kata wasat berarti segala sesuatu yang ada di tengah, atau sesuatu yang memiliki dua belah ujung yang ukurannya sebanding. Yang kedua adalah definisi menurut istilah. Makna wasat adalah nilai-nilai Islam yang dibangun atas dasar pola pikir yang lurus dan pertengahan, tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Pada praktek amaliyahnya, konsep moderasi beragama dalam Islam itu diklasifikasikan menjadi beberapa pembahasan. Yang pertama adalah moderasi dalam berakidah. Akidah Islam yang sejalan dengan fitrah kemanusiaan berada di tengah antara yang patuh tunduk terhadap khufat dan mempercayai semua tanpa kesadaran, dan ingkar terhadap sesuatu yang berwujud metafisik. Berlaku moderat tidak mendukung keduanya, namun berada di tengah dengan pola pemahamannya sendiri, yaitu Islam mengajarkan kita untuk beriman kepada hal yang gaib, dan itu jelas dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 3. Namun juga Islam mengajak kita untuk selalu menggunakan akal secara rasional untuk mendapatkan bukti kekuasaan Tuhan, menganalisis hal yang gaib untuk mencapai derajat keimanan yang muttaqin. Oleh karena itu,
Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah yang artinya, katakanlah, tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu. Yang kedua adalah moderasi dalam beribadah. Penganut Islam demikian moderasi dalam beribadah, dalam mengimani aturan meyakini Islam yang telah ditetapkan tidak pada waktu yang telah ditentukan pembawa bilang rakaat yang juga telah diatur oleh syariat. Yang ketiga adalah moderasi dalam berakhlak dan berperilaku. Manusia terdiri dari dua elemen, yaitu elemen jasmani dan elemen rohani. Elemen jasmani manusia meliputi anggota badan yang membutuhkan asupan gizi makanan dan minuman. Dan elemen rohani manusia yaitu meliputi unsur ghaib, yaitu ruh yang suci dari Allah, yang mengantarkan manusia menjadi makhluk yang beruntung jikalau senantiasa mensucikan ruhnya dengan ibadah kepada Allah semata. Kedua elemen ini membutuhkan porsi yang seimbang dan proporsional, sehingga pantas sekali Rasulullah mengecam umatnya yang terlalu berlebihan dalam beribadah, berakhlak sehingga melupakan kebutuhan jasmaninya, dan mengabaikan hak tubuhnya, keluarganya, dan masyarakatnya. Yang keempat adalah moderasi dalam pembentukan syariat atau tasrik. Kemudian ada pun tokoh-tokoh moderasi Islam. Pada dasarnya, moderasi Islam tidak lepas dari berbagai pandangan yang dikemukakan oleh para ulama. Yang pertama adalah menurut Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Beliau memiliki pandangan bahwa sesungguhnya kehidupan seimbang dalam mengimplementasikan ajaran Islam, yaitu melalui jalan yang seimbang, adil, serta tengah-tengah antara dunia dan akhirat, rohani dan jasmani, maupun material dan spiritual. Yang kedua adalah Imam Al-Qurtubi. Beliau berprinsip bahwa umat wasaton adalah umat yang memiliki prinsip berkeadilan, merupakan hal yang baik, karena sesuatu yang baik adalah sesuatu yang adil. Dan yang ketiga yaitu menurut Al-Imam Ibnu Taimiyah. Beliau berpendapat bahwa sikap wasati adalah pemikiran serta pemahaman agama Islam yang paling baik dan tepat, karena sikap wasati adalah sikap yang tidak berlebihan, artinya tidak pernah membenarkan persamaan kedudukan Nabi dengan Tuhan. Dan yang keempat adalah menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau menjelaskan bahwa dalam meyakinkan keesaan Tuhan ada 3 tingkatan. Yang pertama, pujian terhadap keesaan Tuhan. Yang kedua, pengetahuan dan pengertian terhadap Tuhan. Yang ketiga, tumbuh dari perasaan terdalam. Dan yang kelima adalah menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau memiliki pandangan terkait beberapa hal pada bidang akidah. Beliau mengikuti pengajaran Ahlussunnah wal Jamaah dengan pedoman sifat 20 dan 17 filsafat hidup, dan berpedoman pada pemikiran Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim. Adapun prinsip-prinsip moderasi beragama, yang pertama adalah prinsip keadilan atau adalah. Adil dalam arti sama, tetapi harus digarisbawahi bahwa persamaan yang dimaksud adalah persamaan dalam hak, sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 4. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang baik sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pendengar lagi Maha Melihat. Kata adil dalam ayat ini, bila diartikan sama, hanya mencakup sikap dan perilaku hakim pada saat proses pengembalikan keputusan. Yang kedua adalah adil dalam arti seimbang. Keseimbangan ditemukan pada suatu kelompok yang di dalamnya terdapat beragam bagian yang menuju satu tujuan yang tertentu. Dan prinsip yang kedua adalah prinsip keseimbangan atau tawazun. Tawazun atau seimbang dalam segala hal, termasuk dalam hal penggunaan dalil akli atau dalil yang bersumber dari akal pikiran rasional, dan dalil nakli atau dalil yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Menyerasikan sikap hikmat kepada Allah dan hikmat kepada sesama manusia. Prinsip moderasi ini diwujudkan dalam bentuk keseimbangan positif dalam semua segi, baik keyakinan maupun praktik, baik materi ataupun maknawi, keseimbangan duniawi maupun urhawi, dan sebagainya. Yang ketiga adalah toleransi atau tasamuh. Tasamuh berakar dari kata samhah yang memiliki arti mudah, kemudahan atau memudahkan. Muja Muqayyis Al-Lughat menyebutkan bahwa kata tasamuh secara harfiah berasal dari kata samhah yang memiliki arti kemudahan atau memudahkan. Toleransi
beragama menurut Islam adalah menghormati atau menolerir dengan tanpa melewati batas aturan agama itu sendiri. Toleransi bukan sikap tunduk melemah tanpa prinsip yang menaungi. Seorang muslim haruslah kuat dalam imannya dan mulia dengan syariatnya. Dalam Islam, toleransi tidak dibenarkan jika diterapkan pada ranah teologis. Peribadatan harus dilakukan dengan tata ritual dan di tempat ibadah masing-masing. Agama adalah keyakinan, sehingga beribadah dengan cara agama lain akan merusak esensi keyakinan tersebut. Toleransi hanya bisa diterapkan pada ranah sosial. Upaya-upaya membangun toleransi melalui aspek teologis seperti doa dan ibadah bersama adalah gagasan yang sudah muncul sejak era jahiliyah dan sejak saat itu pula telah ditolak oleh Al-Quran. Toleransi merupakan sebuah keniscayaan bagi masyarakat yang majemuk, baik dari segi agama, suku, maupun bahasa. Toleransi baik paham maupun sikap hidup harus memberikan nilai positif untuk kehidupan masyarakat yang saling menghormati dan menghargai perbedaan dan keragaman tersebut. Kemudian prinsip yang keempat adalah prinsip keberagaman atau tasawuf. Yang kelima adalah keteladanan atau uswah. Adapun landasan moderasi Islam, yang pertama adalah landasan normatif. Landasan normatif adalah Islam pada dimensi yang sakral atau suci. Islam normatif adalah suatu pendekatan yang lebih menekankan kepada aspek normatif dalam ajaran Islam yang terdapat pada Al-Quran dan hadis. Islam normatif merupakan bentuk tekstual Islam, yaitu pada ajaran Al-Quran dan Sunnah. Islam memiliki beberapa kajian, di antaranya yaitu teologi atau tentang ilmu yang mengkaji tentang ketuhanan, adapun tafsir atau penjelasan atau pemaknaan, tasawuf atau pendekatan diri kepada Allah, filsafat atau pemikiran, dan fikih atau tatanan hukum. Pendekatan pada Islam normatif yaitu sebuah pendekatan yang melihat agama dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan, yang di dalamnya belum terdapat penalaran atau pemikiran manusia. Kemudian ada pula landasan historis moderasi Islam. Islam historis adalah Islam yang sesungguhnya ada di kalangan masyarakat. Islam historis muncul karena suatu pemahaman dari setiap individu atau diri sendiri dalam masyarakat tentang kajian Islam secara menyeluruh. Inilah yang disebut sebagai pemikiran Islam. Islam historis merupakan budaya yang dihasilkan setiap berpikir manusia dalam interpretasi atau pemahaman terhadap teks. Maka Islam saat ini bahkan menjadi sebuah budaya. Melalui pendekatan historis, seseorang diajak untuk memasuki keadaan yang sebenarnya berkenaan dengan penerapan suatu peristiwa. Dari sini, maka orang tidak akan memahami agama keluar dari konteks sejarah atau historisnya, karena pemahaman itu akan menyesatkan orang yang memahaminya. Islam historis inilah yang dianut oleh Rasulullah. Kajian Islam historis melahirkan beberapa tradisi atau disiplin studi empiris, yaitu antropologi agama, sosial agama, dan psikologi agama. Hubungan antara Islam normatif dan historis yaitu hubungan dalam Islam yang membentuk sebuah hubungan dialektis dan ketegangan. Hubungan dialektis terjadi jika terdapat dialog bolak-balik yang saling menerangi antar teks dan konteks. Hubungan ketegangan akan terjadi jika salah satu menganggap yang lain sebagai ancaman. Menurut Ijtihad Amir Abdullah, hubungan antara keduanya itu ibarat sebuah koin yang dengan dua permukaan. Hubungan di antara keduanya tidak dapat dipisahkan, tetapi secara tegas dan jelas dapat dibedakan. Hubungan keduanya tidak berdiri sendiri dan berhadap-hadapan, tetapi keduanya terjalin dan terangut sedemikian rupa sehingga keduanya menyatu dalam satu keutuhan yang kokoh dan kompleks. Dalam memahami fenomena keberagaman manusia, makna terdalam dan moralitas keberagaman harus tetap ada. Maka secara otomatis ia tidak bisa terhindar dari belenggu ruang dan waktu. Kesimpulannya adalah moderasi beragama merupakan konsepsi yang bernilai luhur, sangat dianjurkan oleh Allah. Bahkan Allah menyebut moderasi beragama ini dengan sebutan wasat. Terdapat prinsip-prinsip wasat atau moderat yang baik untuk keberlangsungan kehidupan yang damai dan penuh cinta kasih sayang. Prinsip tersebut antara lain tawazun, i'tidal, tasamuh, tawassut, syura, awaliyah, ta'adur,
musawwah, tatawur, wa ibtikar, dan lain-lain. Nilai moderasi yang terkandung di atas diaplikasikan dalam proses koderasasi melalui pendidikan Islam, sehingga kelak semakin banyak generasi pluralitas yang menjunjung tinggi asas persamaan dan saling menghargai asas perbedaan. Semakin muncul generasi yang cinta keberagaman dalam keberagaman, sehingga Indonesia menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbah ghafur. Demikian penjelasan dari saya. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.